Selamat sore guys, jumpa lagi bersama saya. Kita udah nggak ketemu hampir 2 minggu ya di channel YouTube Chandra dan Uswa Official. Berhubung memang saya sibuk, pertama tentu di bulan Ramadan puasa ya. Di bulan Ramadan, bulan puasa, banyak kesibukan kemarin mendekati beberapa hari ke Lebaran. Selanjutnya mungkin ini ya guys, Lebaran kemarin juga nggak sempat kita halal bihalal di beberapa tempat saudara di sini di Pulau Bintan. Kita nggak bisa balik kampung karena memang libur hanya sebentar, jadi kita full Lebaran di sini di kampung istri. Oke, kita kembali bahas lagi masalah sawit. Sebelumnya kita tarik dulu ya. Dari pulang kerja tadi saya belum ada tarik. Bungkusnya sengaja nggak ditaruh di sini ya, nanti dikira iklan. Oke guys, kita mau bahas masalah sawit lagi. Karena kita kemarin buat video masalah sawit, banyak pertanyaan dari kawan-kawan ya. Bang, memangnya setelah abang buat video itu ada perubahan ya? Ada ya pemerintah daerah yang turun? Ada ya manfaatnya untuk masyarakat dan lain sebagainya? Oke, saya jawab gini bro. Sebenarnya dibuatnya video tersebut dengan tidak dibuatnya video tersebut, kalau memang ada orang yang istilahnya diduga sama seperti orang yang saya bilang kemarin itu mereka nggak peduli, ya itu silakan gitu kan. Karena ke depan sebagai pemerintah, sebagai yang punya wewenang, tentu masyarakat ya bisa menilai kan gitu. Tapi sebelumnya lihat dulu cuplikan berikut ya. Nyakitin rakyat berarti nyakitin saya. Wajar lah ini. Masa harga nggak masuk akal. Kalau harganya juga nyakitin rakyat, kalau harganya tetap nyakitin masyarakat, kalian saya kasih surat peringatan. Dan itu tiap hari. Laporan tiap hari. Dua 80 di sini 21 di sana 210. Kenapa beda? Karena kita beda buah yang kebetulan kan saya nggak nanya buah inti, buah petani. Nah, jadi kebutuhan pabrik itu buahnya itu beda-beda Pak. Sama aja, ukurannya kan bukan begitu. Buah itu kan ukurannya kan rendah dari usia tanam, dari tingkat kematangan, itu harga. Bapak netapin harga 21 110 sama 2060 dari mana? Dari rendemen. Nah, dari mana dasarnya Bapak netapin buah sawit? Dari rendemen. Dari mana Bapak dasarnya netapan? Lu masa suka sendiri buka buah pabrik sini tetap harga sendiri? Enggak kan? Enggak kan? CPO Bapak jual tetapkan juga oleh negara kan, oleh pemerintah. Betul? Betul. Berarti Bapak jual beli sawit tetapkan negara enggak? Betul. Tetapkan pemerintah. Berapa harga sawit ditetapkan pemerintah itu? Waduh, kalau untuk harga disebut, wah, ya Bapak nggak tahu. Gimana Bapak mau netapin harga kalau Bapak nggak tahu harga disebut? Iya, Pak. Karena kan harga itu. Terus Bapak tahunya dari mana bisa netapin 210 harga disebut Bapak nggak tahu? Penetapan harga Pak, ya Pak, itu diskusi antara kita yang di lapangan dengan yang di beda. Ya, kan mesti tahu dengan apapun manajemennya kan Bapak mesti tahu harga ini. Kalau Bapak nggak tahu harga disebut, Bapak harga tetapkan sendiri bahaya. Ya. Bapak tahu nggak harga sampai hari ini? Belum Pak. Sampai hari ini, masa kalian nggak tahu, nggak betul. Sampai hari ini harga itu 3.900. Buah usia 10 sampai 20 tahun. Bapak kasih harga berapa? 2.080. Berapa selisih? Kalau lu kasih harga 3.500. Kalau harga diskon biasanya selisihnya dengan kalian beli di sini berapa? Paling 300 perak, 200-300 perak. Betul?
antara organis pun kalian beli di sini biasanya. Makanya kita nggak pernah sidak yang tapi kalau sekarang antara organis pun dengan kalian beli jauh. Selisihnya jauh. Masuk mana nih? Narikan ya? Narikan. Kades itu di sini. Kalau harganya juga nyakitin rakyat, kalau harganya tetap nyakitin masyarakat, kalian saya kasih surat peringatan. Dan itu tiap hari laporannya ada. Ada nyakitin masyarakat. Ya. Nyakitin saya juga kan. Nyakitin rakyat tapi nyakitin saya. Wajar lah. Asal dan masalah. Saya mau tahu itu ada baru. Kalau nggak berubah, ya siapin aja. Pasti akan ada. Oke guys, udah ditonton ya. Tadi videonya sudah dilihat. Baik. Jadi itu tadi kita lihat yaitu Bupati Siak ya. Bagaimana beliau turun langsung ke PKS yang memang mungkin ya terindikasi atau diduga bermain di harga. Kita juga nggak tahu kan. Yang penting ada tindakan dari pemerintah turun ke sana. Bang, kira-kira itu karena video yang kemarin Abang buat atau tidak? Ya, kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Mungkin bisa jadi ya, karena ditonton di YouTube kemarin 1000 lebih ya ditonton orang, mungkin ya bisa jadi sehingga pemerintah itu menunjukkan sikapnya. Atau bisa jadi juga memang itu kemauan sendiri gitu, tanpa melihat video-video tadi. Memang ada itikat untuk betul-betul memperjuangkan hak masyarakat. Lagi pula kita tahu lah, sekelas pemerintah daerah yang memang masih berdomisili di Riau, saya yakin beliau juga memiliki usaha sama seperti petani-petani sawit. Pasti memiliki sawit, saya yakin itu. Maka daripada itu ya mau nggak mau kita harus sama-sama berjuang. Ini bukan perkara tentang rakyat, tapi banyak juga pemerintahan pegawai-pegawai yang memiliki kebun-kebun sawit juga, ya kan gitu. Itu terkait pembahasan yang mengenai itu ya, mengenai apa namanya tadi, sidak ya. Untuk bupati di kampung orang tua saya ya, saya kurang tahu, tapi otomatis kemarin beliau juga menyuarakan itu melewat sosial media. Ya mungkin itu tindakan juga sikap beliau terhadap ya membela hak rakyat. Ke depan kita tinggal lihat saja bagaimana tindakan langsung nanti di pabrik-pabrik. Dan kita juga sebagai petani ini kurang paham ya, atau memang pabrik yang bermain atau memang di atasnya pabrik tersebut, karena mereka kan store minyak CPO itu ke tempat pabrik yang lain lagi. Jadi kita kondisinya sekarang nggak tahu gitu. Dari setelah CPO mereka kirim ke PT yang lain, kira-kira di PT itu bagaimana, bermain nggak harganya. Jadi kalau harga memang dari PT setelah PKS tadi menyetor itu memang rendah, otomatis PKS yang pabrik-pabrik yang menerima tengkulak-tengkulak tadi otomatis juga nggak bisa full harganya kan. Dia kan juga nggak mau rugi kan gitu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, Bang, sawit itu sebenarnya bagaimana sih perawatannya? Di video saya sebelumnya sudah saya jelasin. Sawit itu dirawat sebenarnya cukup dengan tunas ya, menunas dahan-dahan atau pelepas sawit bahasanya. Yang kering itu ditunas, boleh dibersihkan. Pokoknya ada kering lah, mau waktunya berapa lama itu terserah. Yang penting ketika ada yang kering dibersihkan biar rapi. Yang bawah kalau bisa rumput yang seperti bayam itu, bayam-bayaman itu nggak usah dibersihkan, biarkan, karena itu bagus untuk sawit ya. Sawit itu kan dingin, bagus. Selanjutnya untuk pupuk itu bisa 3 bulan sekali. Bisa juga kalau dia mau cepat ya 2 bulan sekali boleh juga. Cuman kalau bisa jangan terlalu cepat gitu, karena nanti takutnya perubahan dari pupuk yang ini ke merek yang lain itu dapat mengganggu tumbuh kembangnya sawit tadi kan gitu.
Selanjutnya di pertanyaan di WA juga setelah saya buat video itu ada, Bang, bagaimana hukumnya mengutip berondolan setelah orang memanen? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya gini semua brother, kawan-kawan semua, tindakan yang merugikan orang lain itu kan sudah jelas hukumnya. Kalau menurut hukum Indonesia tentu dia pidana. Kalau menurut hukum agama kita tentu dia haram, kan begitu. Jadi sesuatu yang kita ambil yang bukan milik kita dan ada di lokasi milik orang lain, itu kegiatan yang salah, yang dapat merugikan orang lain, yang bisa jadi menjadi dasar hukum untuk nanti di diri kita sendiri gitu. Makanya kalau memang itu bukan punya kita dan bukan milik kita, bukan di area kebun milik kita, lebih baik tidak usah. Atau bisa jadi kalau memang kita sangat butuh nih untuk istilahnya dengan kita mengutip berondolan tersebut dapat membantu ekonomi kita ini, kita bisa izin dulu sama pemiliknya. Bu, Pak, boleh nggak nanti setelah Bapak manen sisa-sisa berondolan yang ada di pohon sawit kita coba bantu kutip, ya hitung-hitung untuk bantu biaya hidup. Nah, seperti itu lebih bagus karena kita izin kan gitu. Karena kalau tidak ya bagaimana ya? Tidak akan ada orang yang istilahnya dibilang itu baik, itu enggak. Saya sih kalau salah ya saya salahkan, kalau benar saya benarkan kan gitu tindakannya ya. Tindakannya. Karena kadang-kadang orang bilang, "Alah, cuman kutip berondolan aja dibegini." Ya, semua kesalahan itu berawal dari yang kecil. Kalau dari yang kecil kita nggak bisa kasih peringatan kepada orang, ke depan beliau akan bisa melakukan tindakan yang lebih besar lagi, tindakan kesalahan tadi. Makanya daripada itu kita, orang yang mengetahui kegiatan salah, itu harus kita ingatkan gitu. Masih banyak kok kerja yang halal yang bisa kita lakukan. Selanjutnya pertanyaan, Bang, apakah petani sawit akan tutup bertani apabila harga sawit murah? Gimana ya guys jawabnya? Sebenarnya hal ini pernah juga terjadi sih di tahun berapa, 2000-an ya, saya lupa itu. Harga sawit hingga 300 rupiah per kilo. Ya kalau mau dibilang berhenti tentu kita bingung lagi ya, masyarakat mau makan apa gitu. Saya yakin sih tidak, karena kebutuhan daripada minyak goreng, sabun dan lain sebagainya itu semakin meningkat. Karena populasi kita itu di dunia sekarang itu semakin meningkat gitu, jumlah penduduk. Jadi nggak mungkin menurut saya kalau sawit ini masa depannya kurang cerah gitu kan. Tapi itu kembali kepada kawan-kawan lagi, bagaimana menyikapinya. Kalau saya sih karena saya sudah hampir 10 tahun ya mengikut orang tua. Kalau orang tua lebih mungkin di sawit, saya sendiri melihat sawit ini ada kemajuan gitu. Ya terlepas ada pro kontra ya kan, turun naik ya silakan lah. Namanya juga ya dagang ya, jual beli. Jadi harga kita nggak bisa kita patokan sekian harus sekian, nggak bisa kan gitu. Bisa turun bisa naik ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang korupsi, kegiatan-kegiatan ilegal, kegiatan-kegiatan yang merugikan yang lain, saya yakin Indonesia ini jauh lebih maju daripada negara-negara lain. Devisa dari sawit aja itu udah luar biasa besarnya gitu kan. Makanya ayolah pemerintah daerah, pemerintah Pemprov, pemerintah pusat saling berkolaborasi untuk kebaikan, untuk ya mensejahterakan rakyat lah, terutama petani sawit ya kan. Kita tahu petani sawit ini ada yang memiliki lahan lebar, ada juga yang hanya 1 hektar 2 hektar seperti yang saya bahas sebelumnya. Awalnya sawit ini naik, harganya netral sekitar 1.500. Petani yang mungkin berasal dari petani karet, dari petani buah-buahan, sayur, mereka ada pola pikir bahwa ingin
menjadi petani sawit, mengumpulkanlah tadi tabungan-tabungan mereka daripada berjualan sayur, buah, karet dan lain sebagainya. Dibelilah sawit tadi ini. Sawit yang jadi 1 hektar itu pasaran dulu memang sebelum harga 3.000 itu mungkin ya 120, 100 juta kan begitu. Dibelilah. Setelah dibeli ya harga baik, bagus, dan mereka rela nih meninggalkan kegiatan mereka yang sebelumnya. Karena setelah kita bahas yang kemarin, 1 hektar itu bisa 800 kilo atau 700 kilo. Anggap aja lah paling minim 700 dikali 3.000 udah 2 juta 100 kan. Itu 2 minggu sekali. Kalau 1 bulan kan ada 4 juta sekian. Jadi mereka berharap dari situ kalau itu lahannya 1 hektar 2 hektar gitu. Secara pikiran pasti mereka saya bisa menyekolahkan anak, bisa ya memberikan kehidupan yang layak kan begitu. Itu kan sudah direncanakan mereka gitu kan. Tiba-tiba kalau ada kegiatan yang dapat merugikan petani-petani kecil tadi, seperti mainkan harga tadi, kasihan juga mereka gitu kan, yang memang ya beradu nasib lah membutuhkan dari sawit betul-betul 100%. Jadi harapan saya semoga pemerintah bisa berkolaborasi dari mulai pusat hingga daerah untuk tetap menjaga stabilitas harga sawit di Indonesia agar petani sawit makmur dan bisa bekerja tenang, bekerja dengan ya bahagia ya kan gitu. Selanjutnya kita akan bahas apapun yang nanti ditanyakan kawan-kawan ya, boleh melalui WA saya. Itu ada saya tampilkan di Instagram saya, bisa melalui DM Instagram, bisa juga di komentar YouTube. Jadi kawan-kawan jangan segan, apa yang bisa saya berikan saya bahas, baik masalah pekerjaan atau kawan-kawan mau bertanya nih, Bang, masalah bekerja di pertambangan bagaimana, syaratnya apa saja, saya bisa bantu jawab. Bang, sebagai seorang safety itu harus melewati pelatihan apa, berapa lama, bagaimana persyaratannya, setelah itu kita bagaimana untuk melanjutkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, nanti saya bantu jawab. Jadi untuk kawan-kawan jangan ragu, selagi ada kemauan nanti bisa kita mulai, atau nanti sharing melanjutkan pekerjaan istri di CPNS, bagaimana kerjanya, apa tahapan yang harus dilewati, karena sebentar lagi kan CPNS 2022 buka nih, jadi kawan-kawan bisa persiapan kan. Mungkin itu saja guys yang dapat saya jawab. Saya akhiri, semoga kawan-kawan semua petani sawit tetap semangat, jangan lupa untuk berpikir positif ya, karena supaya kita bertani dengan tenang, sejuk, karena kalau tidak beban pikiran itu bisa membuat kita ya jadi sakit kan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.